ini kita praktikum ke bab 4. Karena kakaknya udah ada yang bisa ke lab. Maaf deh yo. Jadi kita lompat ke praktikum keempat. Ada yang tahu enggak itu tentang apa? Kan tadi kan lah apa sih cak review dari soal. Ada yang tahu enggak kita nak cak menu praktikumnya? Dari soal respon kalian tuh lah tadi. De Enrico kemana ya? Ada kendala ya itunya. Sama siapa ya ini? Muhammad Dimas ternyata. Oke. Kata yang enggak yo. Jawablah pertanyaan Kak Dinda. Nah, kakak Hari jelasin ini dulu. mempelajari sifat-sifat Apa, Dek? pangannya. Siapa ini yang jawab? Nah, siapa tadi yang jawab ya? Rafika, Kak. Tentang apa, Dek? Praktikum hari ini tuh mempelajari tentang sifat-sifat pangan setelah terbentuk kristal es pada produk pangan tersebut. Nah, Tentang kerusakannya, kayak itu. nah, iyo, cak itu apa? Kalian tahu enggak apa ngapa bahan pangan itu bisa rusak? Misalnya kalian laku ke proses pembekuan atau pendinginan. Kita hari ini pakai bahan apa, Be? Kalian baca modul pasti tahu. Tahu putih, buah tomat, ubi jalar, sayur kangkung, itu Kak. Yo, tapi kakak di sini cuman pakai tomat, tahu sama sawi putih, Dek. Enggak apa-apa ya, tapi perlakuannya tetap sama cak di modul kok. Oke, kakak kasih tau dulu. Nah, kakak nak njuk tahu apa tomat sama tahunya. Langsung beda ya kakak jelasi. Terus kalian amati dari tomat sama tahu. Nah, semutan pula. Udah gak? Dek yang Nah, Dek. bentar Ding. Dek yang sinyalnya jelek, tidak apa-apa kaget misalnya kalian keluar join lagi, Be. Ju, coba Ju, jadi ke aku host denger Ju, biar gambar ini itu paling besar. Hilang nggak ya recordnya jadi co-host? Ida. Bentar ya. Dem. Nah, kan Dek lah. Nah, Dek, terjengok dah, Dek. Nah, kakak lanjut tahu dulu ya, yang ini tuh dimasuki ke freezer selama semalaman. Kemarin tuh kakak masuki jam 5, terus tadi kakak keluar itu jam 10-an. Tuh, kalian ini kelah perhatikan, ini teksturnya tuh pasti kan lembek, terus banyak airnya cek itu kan. Amati deh yo. Terus yang ini juga tahu yang ini tuh kemarin kakak masukin ke freezer. Nah, jadi cek inilah bentukannya. Udah banyak air. Pokoknya masih cak bentukan tahu, tapi dia tuh banyak air yang keluar cak itu nade. Terus cak itu naik pokoknya. Nah, yang ini juga di kulkas, tapi dia tuh bukan masuk ke freezer. Tahunya tuh kulkas biasa cak itu nah. Tapi masih ada airnya kan.
terus teksturnya tuh masih cak keras lah, masih bisa dipakai lah istilahnya. Temen yang ini kan beda nian kan, cak squishy, cak itulah deh pokoknya. Nah terus yang ini, yang ini tuh juga, nah yang ini sama perlakuannya pakai apa sih? Disimpan di kulkas yang sama cak ini. Inilah bentuk. Kira-kira sama enggak? Ini sama enggak? Kira-kira. Kelihatan enggak sih, Dek? Terus dia tuh banyak air kayak itu mendi itu. Teksturnya beda kan? Yang ini kan dipencet tuh tidak banyak air yang keluar kan, Dek? Kalau yang ini kalian pencet tuh banyaknya yang keluar. Nah, terus untuk yang ini disimpan di suhu ruang. Jadi tidak dimasuki ke kulkas. Jadi cak kati air apa-apa cak itu masih kering pokoknya. Yang ini juga kering. Pencet juga udah kati yang keluar. Ini sama-sama dilakukan dari kemarin deh, apa semalaman lah ibaratnya. Nah, cak ini. Kakak nak nanya, ini kan banyak air yang keluar kan cak ini, nah cak keringetan cak itu kan. Itu apa? Disebut apa cak itu? Ada yang tahu nggak disebut apa? Proses apa gitu? Pembekuan, Kak. Pembekuan? Penguapan enggak, Kak? Air yang keluar dari ini. Nah, ada yang tahu nggak prosesnya itu disebut apa? Mencair. Pengembunan. Yang benar, Kakak plus di laporannya. Yo. Belum belajar ya, Dek, sama Pak Gito atau Pak Bas tentang ini. Kerusakan bahan pangan. Belum nyampe ya? Belum, Kak. Nah, kakak kasih tahu Beo. Jadi proses apa sih air yang keluar ini, nah keringet ini yang dari pendinginan sama pembekuan ini, itu namanya proses thawing. THAWING. Itu tuh peristiwa keluarnya air setelah bahan pangan itu didingin ke. Nah, inilah bentukan itu. Sampai cak nak rusak itu yang dari pembekuan, Dek. Agak laporannya kalian bahas ya, ngapu teksturnya ini bisa cak ini beda. Nah, sama pendinginan tuh cak cuman keluar air tapi teksturnya masih keras. Beda sama yang ini, terus kalian bahas di pembahasan. Nah, terus kan ini kan beda kan, ini di tadi pas kakak keluari, ini beku deh, agak kakak kirim ya fotonya. Jadi ada perbedaan kan, berarti pembekuan, ini pendinginan. Nah, kalian tahu enggak perbedaan mereka? Kata yang tahu deh yo, padahal tadi direspon ada loh. Nah, dek yo kasih tahu Beo, catat dek yo, pembekuan itu biasanya suhunya tuh di atas minus 17, bisa lebih juga. Terus kalau pendinginan itu biasanya suhunya tuh minus 1 derajat sampai dengan 5 derajat Celcius. Nah, untuk pembekuan itu biasanya untuk bahan pangan yang kalau kalian simpan itu bisa berbulan-bulan awetnya. Tapi kalau pendinginan, kalian bisa nyimpennya tuh cuma cak beberapa hari. Contohnya tuh pembekuan tuh pada daging. Itu cocok buat ditaruh di freezer. Jadi teksturnya itu udah akan cak ini, udah akan ngerusak sifat bahan pangannya itu. Nah, terus kan di soal ada kan tadi nanya apa sih apakah semua bahan pangan cocok untuk dilakukan proses pembekuan? Kalian tadi pada jawab apa? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Hampir, Kenapa? Pak. Hampir. Kenapa kalian jawab tidak? Alasan dari kalian?
Kalau yang aku tadi tuh Apa, Dek? Nggak apa-apa, Dek. Jawab-jawab baik. Jangan takut. Yang jawab siapa tadi, Dek? Nah, pokoknya benar yang kalian jawab tuh tidak semua bahan pangan tuh cocok pada suhu pembekuan sama pendinginan. Pokoknya tergantung dari sifat atau karakteristik bahan pangan itu sendiri. Contoh ya, misal susu kan nggak mungkin ditaruh kalian dibekui. Misal susu kalian bekui di freezer cek itu naik. Terus pas kalian keluari kan agak dia tuh mencair. Tapi pas mencair itu agak terpisahkan antara padat sama yang cairnya. Jadi cak ada endapan kan pasti kalau kalian bekuin susu itu. Nah, itu contohnya. Terus cak yang tadi kakak contohi pada pembukuan kan cocoknya pada komoditas dagingan cak itu nah sama produk olahannya. Itu baru cocok di pembekuan. Karena kan apa sih sifat dari daging itu kan sabar deh yo berair galo sifat pada daging itu kan ini apa sih banyak serat terus lentur jadi tidak apa-apa ditaruh di freezer. Nah terus tuh Din. Oi. Sekalian deh, aku ke dapur dulu nganuin sayur. Biar pembahasannya sekalian. Iya. Agak deh ya, soalnya sawinya di Kak Junanda. Nah, yang dari aku nih. Nah, sekarang aku jadi ke kau host Ju biar besar. Itu nah airnya kelihatan gak lo kan? Kelihatan gak, Dek? Nah, Dek, jingok lah, Dek, yang sekarang yang sawi. Teksturnya, terus warnanya, airnya, banyak dak dia keluarnya. Din, nak ngebesainnya cak mano? Apa? Nak ngebesai ininya, nggak bisa. Iya. Sudah besar di aku. Sudah, bagus lah. Nah, ini Dek, kelihatan kan airnya? Nah, ini airnya keluar galon. Nah, Itu dari mana, Jo? Freezer? Dari freezer. Bentar ya, ini dari freezer. Terus ini yang dari lemari biasa. Nah, kelihatan kan Dek, ini juga ada airnya yang dari freezer tuh, tapi tidak sebanyak ini kan. Nah, ini kan banyak. Ini yang dari apa? Yang dari suhu pendingin biasa, tidak ada sebanyak ini airnya, tidak sampai lem kayak ini, masih agak segar kan yang ini. Ya udah. Lihat kan, Dek? Ini bentuknya. Ini yang di freezer, dari freezer. Keluar, nah banyaknya, nah airnya keluar. Cak diperes. Cak di, apa? Iya, nah. Lihat. Banyak kan airnya. Nah, sementara ini juga ada air, cuma dikit. Kayak itu, nah, dikit. Tidak sebanyak itu. Tidak sampai berair keluar nian.
Kalau di udah keluar airnya. Kalau ini dicainiin kan sampai keluar. Lembek juga ini. Ini masih segar. Yang ini nggak tahu nih, bentuknya sudah kayak ini. Sudah, Din, majulah. Ajak dulu, aku nak ngirim lampiran dulu ya. Nah, Dek, tadi sudah kan dijengukkan, terus kakak juga ngirim foto tomat sama tahu di grup, agak kalian amati lagi B kan. Nah, terus berarti dari yang kalian tadi jenguk kan kelihatannya kan bedanya dari yang freezer sama dari kulkas.